Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena nikmat, karunia, hidayah semuanya yang kita rasakan adalah milik Allah. Maka dengan banyak kita mensyukuri daripada nikmatnya. Sungguh Allah berjanji menambahkan akan nikmat atas diri kita. Maka dengan itu selawat dan salam senantiasa pula kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa pula Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya semenjak di dunia ini sampai nanti di yaumil mahsyar ataupun di yaumil kiamah. Juga salam dan salam pula kepada keluarga beliau sekalian yang senantiasa berjuang dengan mengorbankan segalanya demi membantu Rasulullah dalam menegakkan agamanya. Kata keikraman kita bersama kepada ayahanda rohani kita, Abi Imam Syekh Masjid yang mulia ini, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang masalahnya sangat berat, tetapi adalah merupakan satu kebutuhan, yaitu kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Allah nepegah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah, kokohkanlah kesabaran itu. Warabitu, kemudian bersiagalah kamu atas kesabaran itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi kita semua hidup di dunia ini dalam cobaan. Beragama dicoba oleh Allah. Dalam faktor rezeki juga dicoba oleh Allah. Maka 5 persoalan yang menjadi daripada ujian Allah. Wa nabluwakum minal khawf. Yang pertama sekali Allah menguji kita dengan ketakutan. Ya, baru tahun ini kita mengantarkan jamaah haji. 2 tahun yang lalu kita dicoba dengan ketakutan, yaitu COVID. Nah, itu sebuah ujian juga. Walaupun setelah kita analisa, COVID itu bahasanya adalah dalam bahasa Arab ta'un. Dalam bahasa Aceh ta'un gantota dar gantonun pakai ta. Mau Aceh nak sambung belum?
ta'ud ijabru. Dalam bahasa Arab ta'ud. Dan juga ada dalam bahasa kehidupan yang disebut dengan, bukan tidak ada tahun di zaman Rasulullah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah pertama mengalami persoalan penyakit ta'un. Ini juga ujian. Sebentar-bentar orang jatuh meninggal karena kolera. Yang lebih parah lagi di saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan wabah ta'un yang disebut dengan amwas. Ini sidang jamaah. Siapa, di mana itu kejadiannya? Yaitu di Palestina. Gubernurnya Amr bin As. Untuk bertemu saja hanya dua pemimpin itu dengan jarak jauh. Itu amwas. Tetapi itu sebuah ujian dari Allah. Ini yang pertama, minal khawf. Ianya macam-macam nih, Bu. Ada orang yang takut miskin, ada juga Yang kedua, Allah menguji kita dengan walju', lapar. Terasa, ini hari udah terasa nampaknya secara ekonomi. Kalau dulu kita ke Impres itu berdesakan, ini hari bisa balap becak. Becak aja bisa kita balap, bayangkan. Ini adalah sesuatu ujian daripada makna kelaparan. Urang hanapeng dungdino. Ini ujian. Efeknya apa? Nanti terjadi persoalan yang disebut lapar. Tetapi lapar itu juga ujian nafsu. Allah menguji kita dengan kelaparan, artinya apa? Bisa saja dengan sebab bermacam-macam, tetapi juga bisa dengan bersatu macam. Imam Syafi'i mengatakan apabila kezaliman sudah tumbuh seperti jamur di musim hujan, ini kemaksiatan sudah tumbuh seperti jamur di musim hujan, berarti kezaliman semakin meningkat. Ini sidang jamaah. Dulu kita orang Aceh nggak pernah dengar namanya apa disebut. Palak-palak itu. Tak gop berangkahon. Nah, ini hari sudah menembus ke Aceh. Nah, ini persoalan. Yang terlibat anak-anak kita yang tidak takluk kepada hukum negara. Iup 15 tahun hanjit hukum. Tapi ubina tagop lewat mendung hukum. Nah, ini persoalan. Apa ujung-ujungnya lapar, tapi itu lapar disebabkan daripada keinginan sendiri. Anak mit kenang tabek kebutuhan. Ya, ini sudah. Alinyan Allah uji kita dengan harta. Harta juga sebuah ujian. Karena Allah mengatakan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Hai Muhammad, hamba-hambaku itu aku uji. Apakah dia hidup dengan penuh kesengsaraan, kemewahan? Wa ilaina turja'un. Semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah. Wa naqsim minal amwal. Yaitu Allah uji kitanya dengan harta. Yang kejut dalam tinte hartanya bisa bermakna yang hakiki bagi kita. Tetapi ada juga makna daripada harta yang dapat menolong kita. Contohnya Rasulullah mengatakan
Yutbi'ul maita salasun. Yang ada ikut kita kalau sudah mati cuma 3 perkara. Ahluhu, keluarga. Wa maluhu, harta kita. Wa amaluhu, dan amal kita. Nyom-nyom mati itu leher perkara yang ikut. Kalau malam ini kita meninggal atau subuh ini, telepon di mana kita hubungi HP anak-anak di mana di luar daerah, di luar negeri, untuk semuanya pulang. Besoknya dimandikan kita oleh keluarga. Ahluhu, keluarga semua. Kalau sudah, baru yang ikut kita adalah wamalu, harta. Mobil mewah ada berapa rumah, di rumah mobil semuanya terpakai hari kita meninggal. Kajian berle watain tak kubu. Tapi ingat, kita saat itu tidak dibutuhkan naik mobil mewah lagi. Kutip ambulan ditelepon sama anak kita sendiri. Tidak ada ucapan anak. Bongkar. Kasih naik ayah, terakhir dia naik, nggak ada. Ambulan ditelepon, dinaikkan kita. Mobil mewah sudah beralih tangan. Dihantarkan kita ke kubur. Sesampai kita ke kubur, setelah ditanam, lalu mereka semuanya kembali. Wayarji'u isnani. 2 ini akan kembali. Keluarga kembali, harta. Tidak ada satu Honda pun ataupun bahasa sepeda motor ditinggalkan di perkampungan ahli kubur. Tidak ada. Nyok ke RBT ke bahasa bawahan. Bayarnya wa isnani. Yang 2 ini akan kembali. Semuanya kembali. Wa yabqa wahidun. Yang kekal cuma 1. Wahia amaluhu. Yaitu amal kita sendiri. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita kembali kepada pokok masalah, dalam hadis lain yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau di dalam kubur yang menjadi sahabat bagi kita adalah sedekah. Arba'u tajri ujurahum ba'dal maut, kata Rasulullah. Hanya 4 perkara yang akan menjadi keuntungan bagi kamu ba'dal mauta, setelah kita mati. Salah satunya yaitu man tasaddaqa bisadaqatin fa ajru lahu ma wujidat. Yaitu sedekah yang kita keluarkan waktu kita masih hidup. Dimanapun sedekah itu. Arti dimanapun di tempat yang Allah meridainya. Ini waktu kita di alam kubur, langsung pahala sedekah itu mengalir bagaikan air yang deras. Ini sidang jamaah. Makanya bersedekah itu keuntungan pertama sebelum bangkit di yaumil kiamah adalah mengalir pahala saat kita berada di alam kubur. Demamnya sedekah pitenyo hana tapuatan. Kata hana tapuna. Hidup kita pelit al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Rasulullah mengatakan orang pelit tidak ada jalan masuk surga walau kana zahidan, walaupun dia beribadah siang dan malam. Maka hati-hati menjadi orang pelit. Kikir satu. Ini sidang jamaah. Ini juga sebuah cobaan bagi kita.
Maka dengan sebab itu sidang jamaah yang berbahagia, uji coba ataupun ujian Allah dilandasi oleh kesabaran. Maka nabi-nabi yang berdapat ulul azmi ini adalah tingginya rasa kecobaan yang diberikan oleh Allah. Bukan Rasul lain tidak dicoba. Nabiullah Adam dicoba dengan kematian Habil. Tidak lama 63 tahun Nabiullah Adam tidak ngomong, menangis sebab kehilangan putranya. Atau kejadian Habilnya waktu Nabiullah Adam naik haji. Sepulangnya ketahuan Habil telah terbunuh. 63 tahun Nabi Adam menumpahkan air mata karena kehilangan putra kesayangannya. Berapa lama 63 tahun itu? Kenapa berhenti Nabiullah Adam dari sebuah ujian itu? Karena Allah mentakdirkan Siti Hawa melahirkan seorang bayi yang tunggal, yaitu Nabiullah Syed alaihi salam. Karena Siti Hawa melahirkan kembar, yang terakhir adalah tunggal, yaitu Nabiullah Syed alaihi salam. Inilah yang mengobati. Ini karena apa? Tangisan kehilangan itu adalah merupakan cobaan, kesabaran juga dari Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi lain diuji juga, cuma lebih terkenal dengan sebab ulul azmi. Nabiullah Nuh juga diujian dengan kesabaran. Nabiullah Idris, sampai malaikat meminta kepada Nabi Idris alaihissalam, ya Idris, mohonlah kepada Allah supaya keringanan diberikan kepada kami yang mengatur matahari, yaitu tata surya. Maka doa Nabiullah Idris alaihissalam dalam usahanya penuh kesabaran, maka malaikat dapat bekerja mengatur tata surya karena doa Nabiullah Idris alaihissalam. Makanya oleh karena itu Nabi Idris adalah ahli, kalau sekarang apa namanya disebut dengan tailor, yaitu tukang cemucop itu. Uring cemucop penuh kesabaran. Marilah pakaian gua penduduk. Kita nyok peluk jarum mentang benang dalam jarumnya kita ada gitu. Tapi inilah berarti ujian Nabiullah Idris penuh kesabaran. Walaupun beliau itu masuk ke surga, dalam pengertiannya mengatakan sandalku lupa di dalam. Nabi Nuh juga demikian. Lama air bah terjadi karena kesabaran Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini juga merupakan daripada apa yang dikhianati terhadap Nabiullah Nuh, di mana orang membuang hadas dalam bahteranya, jekubat. Ini persoalan kesabaran. Semua nabi itu diuji. Nabiullah Ayub tidak lama sakitnya, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 15 tahun cuma sakit Nabi Ayub. 13 tahun diuji oleh Allah. Terucap dari mulut Nabiullah Ayub alaihissalam, ya Allah, selamatkan dua bagiku, yaitu lisanku dengan hatiku. Hati untuk mengingatmu, sedangkan lidah untuk selalu bertasbih kepadamu. Ini kesabaran. Berapa tahun? 13 tahun. Sampai Siti Rahmah mengatakan, hai Nabiullah, engkau orang yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi, mintalah kesembuhan. Apa ucapan Nabiullah Ayub saat itu kepada Siti Rahmah? Wahai istriku, berapa tahun kita dalam istana? 63 tahun. Berapa lama aku baru menderita? 13 tahun. Tidak seimbang kesenangan di istana daripada penderitaanku yang 13 tahun.
Itanya tiat tagai tengku baru sakit karu. Ini ujian kesabaran. Lalu Allah menjadikan wal ampus, yaitu dengan makna setelah harta adalah ujian atas diri kita sendiri. Bermacam-macam ujian ini. Maka Allah mengatakan wa nabluwakum bisyai'i wal khairi. Ada ujian dari Allah menurut kita buruk. Ada ujian dari Allah menurut kita adalah sebuah kemewahan. Tetapi ingat, Allah setiap menguji ada imbalannya. Kemewahan tidak sebanding kemewahan yang akan kita raih yang akan datang, yaitu di yaumil qiyamah. Kesengsaraan juga demikian. Diuji hari ini karena ada kesengsaraan yang lebih besar nanti di hari kemudian. Makanya setiap kemewahan yang kita miliki, kesenangan yang kita miliki, lebih senang adalah yang kemudian hari, yaitu yaumul qiyamah. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu, yang dengan keampunan tersebut Allah memberikan surga. Allah mengampuni, memberikan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Surga idanyo saboh diro denku, saboh teluah ji langit dengan bumi. Man ketenangan jino ke hanauru pegat rumah 200 hektar, saboh rumah 200 hektar. Tapi Allah memberikan setiap individu kita surga seluas langit dan bumi. Sampai pernah seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, Allah gepegah dalam Quran setiap individu dapat surga seluas langit dan bumi. Imamnya tidak ada orang sabok surga seluas langit dan bumi, orang lain surga." Apa kata Ibnu Abbas? Tidakkah engkau mendengar ucapan baginda Rasul? Luasnya dunia ini, nyobumo yang kita nyob hingga videonya dibandingkan dengan aras Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, dunia ini sebesar jarum, sedangkan aras Allah contoh seperti padang Arafah. Maka Ibnu Abbas bertanya, padi bohlah jarum lang padang Arafahnya. Menah hai bilang, begitulah. Dalamnya yang tangti si kejanji Allah. Padahal Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah gepegah, hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji manusia gelandeng tedeku. Tapi kalau janji Allah itu benar, ahlinya Allah geuji setelah pribadi kita bermacam cara kehidupan ini, maka semuanya kita ini adalah diuji. Ada yang secara individu diuji, kadang-kadang mereka macam-macam menempuh jalannya. Nah, yang bunuh diri ini itu nyangekeun orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka orang membunuh diri setelah nuji Allah, maka tilong tabe-tabe uji itu. Lalu dia menempuh jalan yang sesat, yaitu jalan bunuh diri. Nyangekeun putus asa dari rahmat Allah. Teman nyara tentara mentah, ada orang belah buntut orang minta kemewahan dunia yang tidak adil juga adalah orang-orang yang disebut demikian, yaitu orang putus asa dari rahmat Allah.
Yang terakhir diuji oleh Allah wassamarat, yaitu buah-buahan. Itanya di Aceh tak tepu dengku. Banyak kita tahu pernah musim durian banjir, tapi enggak ada rasa. Ngan hana rata hana pupup dengku. Ini ujian juga. Ada hasil bumi ataupun kita panen, tetapi marketingnya hancur. Boh tomak di Aceh banjir, payah tak beluh-beluh dengku. Kenapa kan? Itulah contoh ujian yang diberikan oleh Allah. Duren ada tapi tawar. Ini juga sebuah ujian. Tetapi semuanya kata Allah, dalam ujian dan atas kesabaran inilah, maka Allah memberikan yang disebut dengan namanya, yaitu salawatun mir rabbihim warahmah. Kalau kita sudah mampu atas kesabaran diuji oleh Allah, maka Allah menjadikan kita orang-orang yang bersalawat dan juga orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Yang kita cari pada akhir daripada ayat ini adalah yaitu rahmat Allah. Semua ini kita masuk kubur karena dengan sebab ada rahmat Allah kita bahagia. Nanti di yaumil qiyamah juga dengan rahmat Allah kita bahagia. Karena apa? Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, "Wa man nazara 'alaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada." Siapapun yang aku pandang orang itu dengan rahmatku, maka dia tidak pernah aku azab selama-lamanya. Ini pokok daripada lintasan perjalanan hidup yang sementara di dunia ini. Allah menguji kita, tetapi kita harus bisa wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita semua ini diuji oleh Allah, hanya kepada Allah kita bertawakal. Be anda nak pegahap tingkat kita tengok nanggro sedang diuji oleh Allah. Kemaksiatan bermacam-macam. Baik lihat ada pegah kita tengok ngaurung kafir, sabit-sabit Islam tu laganya. Ini baru-baru ini kita digambar-gambar persoalan Az-Zaitun dengan aliran sesat. Di Aceh pinati tengku aliran sesat sebelum Zaitun terbongkar. Haji hana payah Mekah. Je babak tempatnya ini salah juga. Ini ayat Allah yang kita menantang langsung. Nyo'i haji walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Persoalan haji ini pegah oleh Allah, je kesumpah long atih manusia untuk berkunjung ke rumahku bagi yang mampu berjalan kepadanya. Ini persoalannya. Teman tak pindah itanyo kena nyangkakan Allah langsung kelawan. Kepegat hajinya bagi yang mampu, maknanya mampu berjalan, kuasa berjalan kepadanya. Artinya inilah Allah Maha Adil. Karena apa? Dengan harta kita mampu berjalan ke haji. Ini persoalan yang ingin kita apakan? Cuma mesti orang kaya hana kerja haji ke Bandungku. Neken li Rasulullah, "Lau alimtu ghaniyan fawajaba alaihi al-hajju summa mata qabla al-hajja ma sallu alaihi." Menyaku tupu orang kaya mati kepegah. Orang mati itu orang kaya, tetapi dia itu sudah berkewajiban untuk ibadah haji, mati sebelum naik haji, tidak aku solat jenazahnya. Mamnya Nabi yang kita namanya jenazah dia apa kabar? Nyomenan dengku tidur ngatin, inilah kelebihan jadi orang miskin. Biar nabi ban miskin guji Allah itu tidak ada kelebihan. Ahidang tambih al-jum'atu sayyidul ayyam hajjul fuqara wal masakin. Uro Jumat pangule segala uro merupakan haji bagi orang fakir dan miskin.
Yang bet ni puruh drone orang kaya kena ahit tamang nunggu. Yang khusus haji kurang fakir dan miskin Jumat itu. Mantau lepas orang miskin dengan orang kaya, lepas orang miskin nunggu tagi jabah Jumat. Ini Allah itu maha adil diberikan, tapi kadang memang betul-betul nunggu. Memang benar Rasulullah tidak pernah minta doa untuk kaya. Nabi tidak pernah berdoa untuk kaya. Malah Nabi doa untuk miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsurna wa zumratul yaumal qiyamah ma'al masakin. Ya Allah, menyokana pematelong dalam keadaan miskin. Nebangkit long, sejahtera long beserta orang-orang miskin nanti di yaumil qiyamah. Karena bersadar kita nyo, buta tahu dah kita nyo, orang miskin duluan masuk surga. Tapi miskin yang mana? Miskin yang taat. Setelah diuji oleh Allah, dia masih taat. Cuma punya golongan taat, ada miskin pihak percaya surga ada. Ini memang menyerta pegat perbandingan di dunia saja udah jelas. Coba orang kaya namu to orang rajia tutup. Tanya etna Honda stop. Selamat siang. Tolong Pak surat-suratnya. Ki uring jak ngai tengen nai tutup lentah ana. Ulam jak depak. Kena koh jalan ha bu, kena koh jalan oh biak kena. Ini idonya kan meriringan. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu bersabar atas kemiskinan yang diuji oleh Allah. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Maka kalau kita kembali wal tamzur nafsum ma qaddamat lihat. Lihatlah kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kaya gebi sebagai cobaan, miskin juga cobaan. Semuanya hidup di dunia ini adalah mendapat ujian dari Allah. Putenang, pututa itu ujiannya. Maka gepegai ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita nyo kepu. Gena eteh yang paling gat amal di antara kita nyo dengan ujian Allah ini. Maka dengan sebab itu sidang jamaah yang berbahagia, kita sampaikan kesabaran ini karena ini adalah moto Allah selalu berserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran merupakan butuh pengayoman dan maka haruslah diuji dengan hal yang demikian. Saat kejadian beliau berdakwah di Taif, orang Taif tidak mau menerima dakwah Rasulullah, melemparnya sampai berdarah. Malaikat Jibril membuat tawaran, ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, la khalaqas samawati wal ard wa ma'ana. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, sungguh Allah tidak menjadikan langit dan bumi, juga tidak aku. Hari ini minta ya Muhammad, biar aku angkat Jabal Uhud, aku timpa kepada kaum orang Taif yang tidak mau menerima dakwahmu. Apa kata Rasulullah? Jangan ya malaikat, mereka tidak tahu aku ini Rasulullah. Tingkat kesabaran Rasulullah dilempar oleh penduduk Taif sampai berdarah, masih mampu bersabar dengan ujian yang demikian. Itanya menyaipo, topokah bergabalung, langsung membicarakan, dipulin. Tapi Rasulullah, malaikat hendak mengambil tindakan, tidak ya Jibril. Jangan, mereka tidak mengenal aku ini Rasulullah. Ini adalah semuanya berkat kesabaran. Maka dengan sebab itulah sidang jamaah yang berbahagia. Dengan sabar inilah semuanya ujian dari Allah, termasuk kita yang berpuasa. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang berhadapi dengan sesuatu sebab puasa, katakanlah ana saim, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa.
Beginilah hebatnya kekuatan daripada sebuah kesabaran, termasuk dalam persoalan ibadah. Kita nyata sembahyang deku kagadah kesabaran. Makna ketenangan sudah kita cabut. Arti ketenangan dalam solat yaitu tumak nina. Jino sembahyang kamu let deku. Pulang kena terawih yang 7 menit dia mendung. Ini semuanya kita yang masih diberikan oleh Allah sebuah kesempatan. Tetapi kalau kita lihat benar yang sebenarnya, hasil penelitian para dokter, baik dia orientalis orang non-Islam, kenapa sujud dalam solat itu dapat menjadikan satu sirkulasi darah yang paling hebat. Yang sujud kita nyoyan, temamnya sujud model cepat-cepat agak jingki tamunte deku hana sirkulasi darah. Maka orang sujud itu lama dia sujud semakin hebat sirkulasi darah yang naik ke ubun-ubunnya. Maka ibadah dalam Islam tidak dapat dia. Maka oleh orang orientalis, Islam bukan saja sebuah historis, tetapi Islam juga adalah sains. Punya cemung orangnya adalah kebenaran Islam. Maka kita harus bangga. Insya Allah ini tidak terlepas daripada semangat yang disebut yaitu ruhut tarbiyah. Semakin tinggi daya ingin mengetahui sesuatu, semakin hebat umat itu. Arti ruhut tarbiyah, semangat menuntut ilmu. Yang menahanam kele umudit no tak menuntut ilmu. Dalam pengajian. Man kharaja fil baiti ila majalisal ilmi kataballah fi kulli kadamin ibadatis sanat. Si berangkat tu itim jak bak majlis ilmu pegahli Rasulullah. Tiap sabah langkah dicatat di Allah bagi dia imbalan ibadah 1 tahun. Yang tak dengar mentang ini. Maka dengan semangat inilah sebelum datang semangat ruhut talbiyah, yaitu datangnya malaikat maut, mari kita hidupkan ruhut tarbiyah sebagai menuju kepada ruhut talbiyah yang datang malaikat maut. Juga sambilan kita kedatangan ruhul talbiyah lewat malaikat maut, marilah kita jadikan semangat ruhul ibadah dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga menjadi amal ibadah kita yang kita akan mungut saat kita berada di alam kubur, yang insya Allah pahalanya terus berderus mengalir seperti air yang deras. Demikian juga kita yang masih dapat kesempatan ini, marilah kita menanamkan rasa cinta, kasih sayang kepada kita sesama umat manusia. Maka dengan sebab itu hablum minan nas merupakan tujuan daripada ataupun jembatan menuju kepada hablum minallah. Menyonga manusia mentang berurusan dengan Allah tertunda segalanya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang luntuan laki maaf. Lung padahi hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.